kelompok 11 akan menjelaskan mengenai aplikasi kecerdasan buatan. Nah, untuk poin pertama dan kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai judul. Judul aplikasi kecerdasan buatan dalam film Unlock My Boss. Dalam film Unlock My Boss, Zini adalah aplikasi kecerdasan buatan AI yang memainkan peran sangat penting. Aplikasi ini tidak hanya sebagai alat teknologi, tetapi menjadi penghubung utama antara dunia digital dan dunia nyata. Zini memungkinkan karakter utama Kim Sun-jo yang jiwanya terjebak dalam sebuah smartphone untuk tetap berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar. Ini memperlihatkan bagaimana AI bisa digunakan untuk mengatasi batasan fisik dan memungkinkan seseorang tetap terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun dalam situasi yang ekstrim. Nah, untuk poin kedua, nama aplikasi. Nama aplikasi sendiri yaitu Zini. Zini adalah aplikasi AI yang canggih, dapat digunakan untuk mengontrol berbagai perangkat elektronik yang hanya dengan perintah suara. Bayangkan, kita bisa membuka pintu, menyalakan lampu, dan mengatur sistem keamanan rumah hanya dengan berbicara. Dalam film ini, Zini berfungsi sebagai tangan dan kaki bagi Kim Sun-jo, meskipun fisiknya terangkat dalam smartphone. Zini memungkinkannya untuk tetap berinteraksi dan mengendalikan hal-hal di dunia nyata. Contohnya, bagaimana kecerdasan buatan bisa digunakan untuk mempermudah hidup, terutama dalam situasi yang tidak bisa seperti dalam Unlock My Boss. Aplikasi ini menunjukkan potensi besar AI dalam memecahkan masalah yang kompleks dan membantu manusia beradaptasi dengan perubahan atau keterbatasan yang ada. Nah, untuk poin ketiga dan keempatnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah poin ketiga, yaitu penjelasan aplikasi secara detail. Dalam film Unlock My Boss, Zini adalah kecerdasan buatan yang secara efektif menjadi jiwa Kim Sun-jo, CEO perusahaan teknologi besar yang terjebak dalam smartphone setelah ia dibunuh. Zini berkomunikasi dan membantu Park Bung-sung, seorang pria yang menemukan smartphone tersebut, untuk menjalankan misi penting Sun-jo. Aplikasi ini memungkinkan Park Bung-sung untuk berkomunikasi dengan Sun-jo secara langsung melalui smartphone. Zini bertindak sebagai penghubung utama antara dua dunia digital dan fisik, memungkinkan Sun-jo mengontrol perangkat nyata termasuk kamera, keamanan, dan kunci otomatis, dan peralatan teknologi lainnya. Selain membantu dalam mengendalikan perangkat, Zini juga memiliki fungsi asisten digital pribadi, di mana Park In-sung bisa menerima instruksi dari Sun-jo dan melakukan tindakan seperti mengirim email, mengatur jadwal, atau memantau perkembangan perusahaan. Intinya, Zini adalah jembatan penting yang membuat Park In-sung bisa menjalankan kehidupan dan bisnis Sun-jo, meskipun Sun-jo hanya ada di dalam ponsel. Poin yang keempat yaitu ruang permasalahan AI. Meskipun Zini adalah aplikasi AI yang sangat canggih, ada beberapa kekurangan atau tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Zini bekerja melalui perangkat digital yang terhubung ke internet. Jika terjadi gangguan koneksi atau jika smartphone kehabisan daya, Zini tidak akan berfungsi dengan baik. Dalam film Unlock My Boss, ini menjadi ancaman serius bagi Park In-sung dan Sun-jo karena segala interaksi mereka melalui Zini bergantung pada stabilitas jaringan. Keamanan juga merupakan risiko besar. Zini memiliki akses ke sistem keamanan fisik seperti kamera, pengawas, dan kunci pintu otomatis. Jika Zini direntas atau disusupi, orang yang tidak bertanggung jawab bisa mendapatkan akses ke informasi penting atau bahkan mengendalikan sistem keamanan tersebut.
Ini menciptakan resiko yang besar dalam penggunaan AI untuk pengelolaan perangkat keamanan yang sensitif. Keterbatasan pengambilan keputusan juga merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan. Meskipun Zini bisa menjalankan perintah yang jelas, AI belum sepenuhnya mampu memahami situasi kompleks yang melibatkan perasaan atau konteks yang unik. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam eksekusi perintah, terutama jika perintahnya tidak spesifik atau memerlukan interpretasi yang lebih dalam. Contohnya, dalam situasi darurat yang membutuhkan pertimbangan emosional, AI mungkin kesulitan untuk memberikan solusi yang tepat. Yang kelima, cabang-cabang AI yang digunakan. Aplikasi Zini menggunakan beberapa cabang AI untuk bekerja dengan baik. Yang pertama adalah Natural Language Processing atau NLP. Teknologi ini memungkinkan Zini mengerti apa yang Pak Insung katakan. Misalnya, ketika Pak Insung memberikan perintah suara, maka Zini akan langsung memproses dan menjalankan perintah itu. NLP ini sangat penting agar interaksi antara Park In-sung dengan Zini menjadi lebih lancar. Kemudian, aplikasi Zini menggunakan teknologi machine learning. Dengan teknologi ini, Zini mampu belajar dan interaksi. Semakin sering digunakan, maka semakin bertambah cerdas AI tersebut. Zini akan terbiasa mengenali kebiasaan Park In-sung dan membuat ia menjadi lebih cepat memproses sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada juga computer vision. Meskipun ini tidak terlalu banyak ditampilkan di dalam film, akan tetapi Zini berpotensi memanfaatkan teknologi ini untuk mengenali wajah atau objek lain jika terhubung dengan kamera. Ini bisa membantu Zini untuk lebih cerdas dalam melihat lingkungan. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya expert system. Teknologi ini mampu membuat Zini bisa mengambil keputusan otomatis berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya, jikalau ada perintah oleh Pak Insung untuk membukakan suatu pintu, maka Zini akan memeriksa apakah pengguna yang memberikan perintah memang memiliki izin untuk melakukannya sebelum pintu benar-benar akan dibukakan. Kemudian poin yang ke-6, pengetahuan dalam aplikasi atau pohon AI. Kalau dilihat dari pohon AI, Zini menggunakan beberapa halaman penting. Halaman yang pertama adalah representasi pengetahuan. Zini menyimpan informasi tentang perangkat yang dikendalikannya, perintah yang diberikan, dan juga respon yang perlu dilakukan. Ini memungkinkan Zini mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang ada. Kemudian, Zini menggunakan sistem berbasis aturan. Sistem ini menjalankan aturan-aturan yang sudah diprogram. Misalnya, jikalau memberikan perintah untuk mengunci pintu, maka Zini akan menjalankan aturan tersebut yang memastikan bahwa perintah itu datang langsung dari Park In-sung atau pengguna yang sah.